Pemirsa, politikus Partai Demokrat Benny Kaharman mempertanyakan klaim dari Presiden Joko Widodo yang menilai bahwa cawe-cawe atau ikut campur dalam urusan pencalonan presiden pada 2024 nanti dibolehkan asal demi kepentingan bangsa dan negara. Benny Kaharman menyebut pernyataan Jokowi keliru. Sebagai kepala negara, Benny menegaskan bahwa presiden mestinya bersikap netral. Menurutnya, jika demi kepentingan bangsa, presiden boleh cawe-cawe, maka para aparatur sipil negara yang lain bisa menggunakan alasan serupa untuk cawe-cawe. Menurut Benny, maka alasan yang sama juga boleh digunakan oleh Kapolri, kemudian Ketua MA, kemudian juga Ketua MK dan juga Jaksa Agung, bahkan juga oleh KPK, BIN dan yang lainnya. Menurut Benny Kaharman juga menyebutkan dirinya tidak mempermasalahkan jika presiden memiliki preferensi politik untuk mendukung capres tertentu. Hal itu bisa dimaklumi karena presiden adalah petugas partai. Namun menurut Benny, presiden tidak boleh menggunakan aparatur negara untuk merealisasikan dukungan politiknya. Benny menambahkan presiden harus menjaga iklim demokrasi di negara ini agar tetap sehat. Lalu apa maksud cawe-cawe Presiden Jokowi pada pemilu 2024 nanti? Tidakkah akan memunculkan salah tafsir, intervensi jelang Pilpres 2024? Bagaimana menurut etika politik sebenarnya? Dan pemirsa, kita juga lihat di layar kaca apa sebenarnya disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan sejumlah pimpinan redaksi media dan juga para konten kreator pada Senin malam atau kemarin malam. Demi bangsa dan negara, saya akan cawe-cawe. Tentu saja dalam hal positif. Itu yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang, dan tidak akan mengotori demokrasi. Itu janjinya. Jadi intervensi akan dilakukan demi bangsa dan negara, demi menjaga kepentingan ini. Nah, ini salah satunya adalah alasannya dan juga tujuan dari cawe-cawe ini. Kita sekarang ada di middle income. Nah, untuk keluar dari middle income menjadi negara maju itu perolehan pendapatan per kapitanya minimal 10.000. Untuk bisa keluar kita coba punya waktu 13 tahun dan itu sangat-sangat tergantung pada calon presiden di masa yang akan datang. Karena alasan itulah kemudian saya akan cawe-cawe untuk itu. Pemirsa, dari tadi yang sudah kami sampaikan kepada Anda, kita sudah melihat apa yang menjadi pernyataan dari Presiden Joko Widodo, apa yang dijanjikan, dan juga apa alasan atau tujuannya berupaya untuk cawe-cawe demi kepentingan negara dalam pemilu 2024 mendatang. Tapi banyak juga kemudian yang menakutkan atau mengkhawatirkan hal ini, wah jangan-jangan semua bisa ikut intervensi akhirnya dalam pemilu 2024 mendatang. Bahkan ada juga yang mengatakan bisa-bisa ini menjaga langkah dari salah satu calon presiden dalam pemilu 2024. Lalu benarkah, kemudian juga patutkah presiden melakukan hal ini? Perlu saya informasikan lagi, kata cawe-cawe ini berarti ikut campur. Dan cawe-cawe ini menjadi salah satu kata yang sering sekali digunakan oleh Presiden Joko Widodo. Data ataupun juga informasi menyebutkan dalam pertemuan semalam, setidaknya Presiden Jokowi sampai mengucapkan kata cawe-cawe ini 7 kali. Nah, untuk bisa membahas mengenai hal ini, kita sudah bersama dengan para narasumber yang akan berbagi pandangannya melalui daring. Yang pertama adalah dari Partai Demokrat ada Bang Jansen Sitindaon. Selamat malam Bang Jansen. Baik, sepertinya kami masih terkendala komunikasi dan masih mencoba untuk memperbaiki jaringan komunikasi kami dengan Bang Jansen Sitindaon. Tapi ada juga bergabung dengan kita yaitu dari PDIP Bang Eriko Sutarduga. Selamat malam Bang Eriko. Bang Eriko, kami mohon maaf masih belum bisa mendengar suara Abang. Bang Eriko boleh lagi? Selamat malam Bang Eriko. Baik, kita sudah bisa mendengar. Ya, baik. Dan juga untuk bisa mendengarkan pandangan dari segi komunikasi politik, apa sih sebenarnya yang coba disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ini? Apalagi tadi saya sempat singgung, sering sekali loh kata cawe-cawe ini dipakai oleh Presiden Joko Widodo, bahkan semalam sampai diutarakan di awal acara, tengah acara, sampai akhir acara, 7 kali total kira-kira begitu. Nanti kita akan dengarkan bagaimana pendapat dari Bang Effendi Ghazali selaku pakar komunikasi politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ege.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Putri. Baik, selamat malam. Para Nah, pemirsa. ya, sepertinya saya juga sudah bisa tergabung dengan Bang Jansen Sitindaun dari Partai Demokrat. Bang Jansen, selamat malam. Sudah bisa mendengar suara saya? Selamat malam, Putri. Baik, selamat malam. Bang Jansen, langsung saja. Bang Jansen, kami sajikan judul malam hari ini adalah boleh nggak sih, bolehkah Jokowi cawe-cawe Pilpres 2024? Boleh nggak sih Bang Jansen sebenarnya? Pantas nggak sih sebenarnya? Jadi begini, kita ini kan negara hukum ya. Ada konstitusi, ada undang-undang, dan berbagai peraturan di bawahnya begitulah. Dan itu mengatur kita semua. Rakyat diatur dengan itu, termasuk pemimpin, termasuk presiden. Jadi kalau kemudian misalnya ya presiden ya maknanya cawe-cawe di sini mencampuri apa yang sudah diatur di konstitusi dan itu bukan urusan dan kewenangan beliau, ya nggak boleh. Contoh misalnya soal pencapresan, konstitusi kan sudah mengatur tuh secara imperatif, terang dan jelas bahwa itu sepenuhnya adalah kewenangan parpol. Bahkan ya, sesenti pun begitu loh, sedikit pun porsi presiden tidak diberikan oleh konstitusi untuk mencampuri soal pencapresan begitu. Itu sepenuhnya kewenangan absolut dari partai politik. Jadi kalau kemudian misalnya beliau makna cawe-cawe itu tadi masuk ke sana, ya salah. Jadi ketimbang kemudian kita berdebat begitu tanpa parameter, tanpa ukuran, kita ini kan negara hukum. Betul. Kita tarik aja ukurannya yang memang semua kita ya harus patuh pada itu, ya konstitusi, undang-undang, dan berbagai peraturan di bawahnya. Begitu. Tapi sudah ada janji dari Presiden Joko Widodo, Bang Jansen, kalau cawe-cawenya itu tidak akan melanggar konstitusi, tidak akan melanggar undang-undang. Oh bagus, itu misalnya ya, begini, saya tadi membaca ya, beliau mengatakan itu saya akan cawe-cawe untuk tujuan ya pemilu yang demokratis, jujur dan adil. Betul. Ya, walaupun undang-undang sudah mengatur soal itu, undang-undang soal itu sudah ada. Namun kalau misalnya beliau dalam tanda kutip ingin melakukan cawe-cawe yang positif, ya, saya tidak ingin negatif thinking dulu ini dengan Pak Jokowi ini. Okay. Itu dia. Atau diskresi yang positif begitu. Kalau dalam hukum ada namanya diskresi. Boleh tidak ada diskresi? Boleh. Tetapi untuk yang positif misalnya begitu, beliau akan cawe-cawe untuk melakukan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil. Begitu dia. Ikut terlibat mendorong itu bagus. Misalnya beliau cawe-cawe menjauhkan pemilu kita besok dari polarisasi. Ya bagus, itu dia. Beliau kemudian ingin cawe-cawe seluruh peserta pemilu besok itu ya bertanding secara free, bebas, dan fair begitu. Bagus, panggil aja seluruh partai politik. Tapi kalau yang model kemarin, beliau hanya memanggil partai-partai tertentu saja, nggak kena ini, makna cawe-cawe positif ini. Tapi kalau seluruh partai peserta pemilu, yang dalam tanda kutip menjadi peserta, yang sudah ditetapkan oleh KPU begitu, kan mereka juga yang akan berkelahi nanti. Beliau datang, gitu dia. Makom beliau di atas lah. Karena pemilu besok ini di bawah pemerintahan saya, ya, maka seluruhnya saya panggil. Kalian bertanding secara fair ya, begitu. Bagus. Itu makanya untuk mengukur tindakan cawe-cawe Pak Presiden ini tadi, positif atau negatif, mari kita lihat tindakan beliau, perilaku beliau hari-hari ke depan ini. Atau Bang Jansen merasa tidak melihat ini sebagai hasil positif karena Demokrat tidak diundang, begitu? Soal yang mana? Itu makanya saya katakan tadi, mari kita lihat ke depan. Saya tidak ingin negatif ini melihat Presiden. Oke. Hari ini saya tidak ingin negatif. Karena yang saya baca tadi, dari liris Pak BI, dari Istana itu, saya baca tadi itu arahnya yang positif. Pemilu demokratis, jujur dan adil. Oke. Jadi beliau menekankan kembali. Di undang-undang sudah diatur. Tapi Presiden ini kan punya kewibawaan. Kewibawaan beliau itu kan penting sekali. Gitu. Termasuk begini. Kekhawatiran dari Demokrat itu sendiri. Gimana? Ya, kekhawatiran dari Demokrat. Begini, kenapa kok kami Demokrat ya, atau seluruh kita lah mendorong presiden itu netral? Begini, karena kan Pilpres itu ya kan selalu berpotensi panas begitu. Namanya ada kompetisi begitu, ada persaingan, pasti berpotensi panas. Itu dia. Jadi kalau presiden itu netral, beliau bisa menjadi juru damai. Itu. Tetapi kalau beliau kelihatan berpihak ke satu tempat, satu calon begitu,
Tiba-tiba terjadi dinamika di pilpres kita itu. Kemudian datang presiden ingin mendamaikan, orang nggak percaya lagi. Nah, Baik. sama seperti kita minta misalnya Mahkamah Konstitusi sekarang ini kalian betul-betul negarawan lah. Itu kalau pengujian undang-undang ini karena norma-normanya itu mungkin dalam tanda kutip begitu ya, tidak langsung berimpact ke 280 juta orang. Tapi kalau pemilu besok soal sengketa hasil, itu kan Mahkamah Konstitusi yang punya kewenangan. Oke, Kalau baik. kemudian hari ini orang-orang tidak percaya dengan Mahkamah Konstitusi, sangat berbahaya besok itu. Baik. Sedangkan belum pernah ada pilpres kita yang tidak masuk gugatannya ke Mahkamah Konstitusi begitu untuk sengketa hasilnya begitulah. Baik, Jadi kita dorong semua netral ini. Baik. Karena kita mau masuk tahapan, biarlah kemudian jika pun panas begitu kita para peserta ini. Kan begitu. Oke, Bang Jansen masih melihat ini ada sisi positifnya. Nanti kita akan tunggu apa langkah Presiden Joko Widodo. Itu yang menjadi concern dari Bang Jansen dan Demokrat. Bang Eriko, pesannya adalah, harapannya adalah Pak Jokowi bisa netral walaupun bisa ikut cawe-cawe dalam pemilu 2024. Bang Eriko. Ya, saya sangat bersyukur malam ini Mbak Putri dan Bang Effendi Ghazali, di mata saya bajunya berwarna merah. Jadi artinya ini dan Bung Jansen berwarna putih. Jadi intinya untuk NKRI ini merah putih kan begitu ya. Nah, kalau saya menangkap Mbak Putri, ini silakan nantikan ahli gestur itu kan Profesor EG. Nah, kalau saya menangkap apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ini, dan saya bersyukur saudara saya Bung Jansen tadi menyambut dengan hal yang positif juga, bahwa ini 3 pesan dari beliau. Pertama, beliau menginginkan adanya nanti proses pemilu yang demokratis, yang jujur dan adil, langsung, umum, bebas, rahasia. Itu pertama pesannya. Yang kedua, bahwa beliau menginginkan proses ini terjadi nanti, masyarakat Indonesia lah yang menjadi panglimanya. Dan masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia lah yang akan menikmati dari proses pemilu ini, di mana proses ini menjadi persaingan yang riang dan gembira. Nah, yang ketiga, ini juga hal yang sangat penting. Dan ini untuk rakyat Indonesia. Apa itu? Bahwa ada keberlanjutan dari kepemimpinan. Bahwa nanti proses transisi yang beliau akan lakukan terhadap pemerintahan yang baru ini bisa berjalan dengan baik, dan harapan beliau pemerintahan baru ini siapapun nanti yang terpilih, ya tentunya kalau saya ditanya ya tentu memilih Mas Ganjar kan begitu ya, yang bisa meneruskan daripada legacy maupun juga apa yang masih belum maksimal di dalam pemerintahan beliau bisa dilanjutkan dan dibuat lebih baik lagi, dan itu semua semata-mata untuk rakyat Indonesia, Mbak Putri. Jadi kalau kami melihat yang disampaikan beliau ini cawe-cawenya adalah cawe-cawe hal yang positif. Bahwa itu keinginan dari beliau disampaikan dengan secara terang. Karena selama ini ada yang menyampaikan bahwa ini akan cawe-cawe untuk hal-hal yang negatif. Untuk nanti beliau yang akan menentukan calon presiden nanti yang akan terpilih atau apa. Ya silakan saja. Tapi sekali lagi saya mau ingatkan kepada kita semua Mbak Putri. Termasuk juga siapapun yang menonton TV One dalam hal ini. Bahwa apa? Tidak bisa lagi ada proses yang tidak berlaku adil atau tidak benar. Kenapa? Karena proses ini semua diamati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Melalui apa? Melalui sosial media, melalui TV One, melalui digital, melalui segala hal yang dilihat secara langsung. Kalau ada yang terjadi, pasti akan direspon dengan segera. Begitu Mbak Putri menurut kami. Tapi sekali lagi terima kasih Bung Jansen, hal ini positif sekali. Ini saudara saya, sekampung saya, seberang Danau Toba kampungnya beliau ini. Jadi senang sekali saya hari ini, sambutannya sangat positif. Betul-betul untuk merah putih. Tapi Bang Eriko, sebenarnya ketika masyarakat ini melihat, membaca apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, kemudian juga ada tanda tanya, ini agak nggak nyambung katanya. Bagaimana dengan upaya cawe-cawenya dengan alasannya membawa Indonesia lebih maju soal pendapatan, soal negara maju dan sebagainya. Tapi mungkin nanti itu Bang Eriko bisa berikan tanggapan mengenai ini. Tapi soal apa makna kata per kata, bagaimana cara Pak Jokowi juga menyampaikan ini semua di hadapan para audiens yang menjadi tamu semalam, Bang Ege juga pasti punya pandangan mengenai hal ini. Bang Ege, benar nggak Bang Ege? Silakan Bang Ege. Bang Ege, Bang Effendi Ghazali. Sepertinya kita masih memiliki kendala. Komunikasinya mungkin terhenti dengan Bang Effendi Ghazali, tapi saya juga punya pengamat politik lainnya yang saya perkenalkan kepada Anda, sudah menemani saya juga di studio, akan memberikan pandangannya juga terhadap apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ini mengenai rencana cawe-cawe. Mas Khairul Umam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak. Selamat malam Mas Umam. Selamat malam Mas Putri. Baik, Mas Umam, betul nggak melihatnya ini?
apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ini memang bernada positif atau seperti apa? Ya, tentu tergantung pada tafsiran dari pihak-pihak tertentu yang mencoba untuk memahami konteks yang disampaikan Presiden. Tetapi pada saat yang sama, kita juga perlu melihat bahwa seolah Presiden sedang bermain kata. Kita masih ingat pada tanggal 4 Mei, beliau mengatakan bahwa saya tidak akan cawe-cawe terkait dengan capres Pilpres di 2024. Artinya Tetapi hari kontradiktif ini, dong. karena kemarin 29 Mei beliau mengatakan akan cawe-cawe. Oke. Memang bermain kata, tetapi tafsir dari kata itu bisa kemudian disalahartikan ketika kemudian Presiden berpeluang kemudian melakukan politisasi dan juga mobilisasi kekuasaan negara untuk kepentingan tertentu. Baik. Nah, oleh karena itu di level ini memang ada ruang abu-abu di mana Presiden kemudian bisa bermain di sana antara kemudian melakukan sesuatu yang agenda kepentingannya adalah agenda kepentingan pribadi, kelompok, partainya, dengan agenda kepentingan dalam konteks negara. Oke. Nah, di level inilah yang sebenarnya harus dikelirkan. Dan Presiden sebagai kepala negara harus memastikan bahwa kekuasaan negara bersifat netral, bersifat independen, supaya kemudian tidak ada satu ruang yang kemudian berpotensi dilakukan tadi politisasi dan kemudian menunjukkan keberpihakan tertentu. Kalau negara berpihak, Mbak, maka hampir besar kemungkinan demokrasi tidak akan berjalan secara adil. Baik, saya sampai di situ dulu atau poin itu terlebih dahulu. Bang Eriko, Mas Umam sudah mengatakan artinya ada nggak konsisten Pak Jokowi sempat mengatakan tidak akan cawe-cawe tapi sekarang cawe-cawe. Dan yang kedua yang disoroti oleh Mas Umam adalah ini ada ruang abu-abu yang bisa memungkinkan kemudian pemerintah untuk ikut intervensi, Bang Eriko. Tapi nanti mungkin Mbak Eriko kita akan jawab, saya akan berikan kesempatan Mbak Eriko nanti. Baik. Kita akan jeda sejenak, kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan pemimpin redaksi media massa nasional. Pertemuan ini membahas berbagai isu terkini, salah satunya adalah mengklarifikasi isu cawe-cawe. Pemimpin redaksi TV One Karni Ilyas turut hadir di Istana Negara bersama dengan sejumlah pimret media lainnya. Presiden menyebutkan cawe-cawe tidak melanggar undang-undang selama untuk kepentingan negara, bukan pribadi. Nggak melanggar undang-undang, dia bilang. Melanggar undang-undang? Tidak. Tidak melanggar undang-undang. Jadi cewek-cewek itu tapi demi negara, bukan demi pribadi. Terus ada cerita apa lagi Presiden dengan Lebih banyak ngobrol segala macam, gilir budi lah. Lebih banyak silaturahmi kayak itu. kalau pengarahan untuk pemilu gitu Pak ada nggak? Nggak, mana boleh Presiden mengarahkan wartawan. Salah lagi dia nanti. Iya. Jadi cuma tadi doang ya Pak ya? Iya. Baik, Anda sudah mendengarkan tadi pemirsa, kira-kira ruang lingkup apa, sebatas apa Presiden ini akan cawe-cawe dalam pemilu 2024. Tapi Bang Effendi Ghazali juga pasti punya pandangan mengenai hal ini. Cawe-cawe yang dilakukan oleh Presiden Jokowi betulkah bermakna positif? Tidak kemudian berupaya untuk mengakomodir kepentingan pribadinya, kepentingan partainya atau hal-hal semacam itu yang dikhawatirkan oleh partai lain. Bang Ege, silakan. Sampai saat ini belum ada makna yang negatif atau malah boleh saya katakan belum ada maknanya. Dan pasti akan diberi makna secara berbeda oleh kebetulan dua teman terbaik kita, ada Eriko dan kemudian juga Stendoan. Ini akan memberikan dua makna yang berbeda terhadap pernyataan yang menurut saya. Nah, tapi Umam tadi benar sekali, saya ingin mengatakan yang sangat penting bagi saya dan semua pemerhati, kenapa dulu pernah menyatakan bukan cawe-cawe gitu ya. Sekarang justru ingin cawe-cawe. Ya. Ditambah lagi dengan satu kalimat agak penting, saya tidak akan mengerahkan tentara misalnya. Nah, ini bagi kita semakin luas wilayah untuk diberikan interpretasi yang berbeda, walaupun pada malam ini sama-sama menurut saya terima kasih positif baik oleh Bang Eriko maupun Bang Jensen. Nah, dalam konteks yang agak lebih jelas, saya ingin sampaikan kepada para pemirsa sesuatu yang realistis, bahwa Presiden itu nanti akan memihak loh kepada salah satu capres. Itu lazim dalam komunikasi politik setelah partainya yaitu PDI Perjuangan nanti mendaftarkan calon presiden dan calon wakil presiden, maka seorang presiden petahana sudah mulai
sebetulnya secara langsung ataupun tidak Bang langsung. Effendi, mohon maaf, terakhir calon tadi yang sempat diusung oleh terpotong. partainya. Bang Effendi, mohon maaf, mungkin bisa Iya. diulang. Jadi tadi berhenti sampai calon petahana, setelah itu kami tidak mendengar, sempat terpotong karena memang agak putus-putus tadi. Silakan. Ya, saya pelan-pelan sekarang. Ketika nanti partainya sudah mendaftarkan calon presiden dan calon wakil presiden dan sudah terdaftar secara resmi, maka presiden tidak akan netral sebetulnya. Dia akan ikut mendukung calon yang diusulkan secara resmi oleh partainya dan dia akan mendukungnya dengan cara berkampanye sejauh tidak bertentangan dengan undang-undang yang mengatur tentang misalnya peraturan kampanye. Nah, yang menjadi persoalan pada hari-hari ini kan cawe-cawe apakah ini menyangkut mengenai menjegal atau tidak menjegal seseorang misalnya untuk ikut serta dalam pemilihan presiden ini, atau misalnya seperti tadi dijamin tidak. Pak Putri, Bang Effendi, mohon maaf, Bang Effendi, mohon maaf saya potong lagi, Bang Effendi. Menjamin tidak, kami juga kembali terpotong, kembali terputus. Mungkin bisa diulang lagi. Pelan-pelan. Mulai dari menjamin tadi. Ya. Ya, menjamin tidak menggunakan tentara misalnya gitu. Itu untuk apa ya? Saya tidak memahami konteks yang agak penting atau agak jelas tentang itu gitu. Baik, baik. Nah, mengenai hal ini mungkin juga Bang Eriko mungkin bisa diberikan tanggapan terhadap apa yang dikatakan oleh Bang Effendi Ghazali, termasuk tadi tidak menggunakan tentara satu. Yang berikutnya mungkin yang sempat saya sampaikan sebelum jeda, nggak konsisten Pak Jokowi ini, kemudian jangan sampai ada ruang celah abu-abu yang malah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Bang Eriko. Ya Mbak Putri, ini saya bacakan ini yang namanya cawe-cawe menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi cawe-cawe itu artinya membantu, mengerjakan, membereskan merampungan, ikut menangani. Nah itu artinya di Kamus Besar Bank Indonesia. Apakah ada hal yang negatif di sini kecuali memang itu tidak sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang ada. Nah saya mau tadi kalau menyampaikan yang disampaikan oleh Mbak Putri, sebenarnya kan ini mensikapi apa yang disampaikan oleh Mas Sute. Kebetulan Mas Sute Dharma Putra ya, yang dari Kompas. Saya kebetulan tidak ada di sana. Nanti mungkin Bang Karni Ilyas bisa menyampaikan secara menyeluruh hal ini. Tetapi beliau mensikapi hal yang disampaikan oleh Mas Sute dan beliau sampaikan bahwa beliau mau cawe-cawe dengan untuk hal apa? Untuk menjamin ini proses demokrasi yang terjadi ini berjalan dengan baik dan sempurna. Sehingga apa? Sehingga masyarakat yang sangat diuntungkan. Kedua, bahwa proses ini harus berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Nah, sekali lagi saya ingatkan. Yang ketiga, beliau menginginkan adanya satu keberlanjutan di dalam pembangunan Indonesia ke depan ini. Apalagi di dalam menyambut Indonesia Emas tahun 2045. Mbak Putri, saya mau mengingatkan di sini, Indonesia adalah negara yang tertinggi ketiga di dunia pertumbuhannya pada saat ini. Ini kenyataan yang ada, ini berdasarkan lembaga internasional. Kita tertinggi ketiga setelah India dan China. Nah, apakah ini serba kebetulan? Apakah ini suatu hal yang tidak disengaja? Kan tidak bisa seperti itu. Di mana juga hasil dari survei menunjukkan kepuasan daripada masyarakat Indonesia kurang lebih 80%. Nah, ini belum pernah setinggi ini. Nah, apakah salah kalau beliau ingin keberlanjutan dari kepemimpinannya ini ke depan atau keberlanjutan dari pembangunan yang dilakukan oleh beliau? Betul, pasti ada yang tidak sempurna. Ini bisa disempurnakan oleh pemerintahan berikut dan ada keberlanjutan. Bukan nanti pada saatnya terjadi perubahan pemerintahan kemudian merubah arah itu dengan sangat jauh berbeda, sehingga apa yang dikerjakan selama ini yang sudah baik itu akhirnya tidak dinikmati masyarakat secara sempurna sampai nanti pada saat Indonesia Emas ini. Itu yang beliau mau sampaikan di dalam hal ini dengan bahasa sederhananya. Baik, Bang Eriko, sampai di situ Bang Jansen sudah dijelaskan oleh Bang Eriko, seperti itulah rencana Presiden Jokowi untuk cawe-cawe. Bang Jansen, bagaimana tanggapannya? Persis apa yang disampaikan Pak Jokowi itu sebenarnya seperti saya sampaikan di awal tadi itu sudah bunyi di undang-undang semua. Pemilu yang demokratis, jujur dan adil ada di undang-undang. Menjauhkan polarisasi ada di undang-undang. Beliau akan cawe-cawe untuk mendorong netralitas TNI, Polri, ASN, itu kan ada di undang-undang semua. Itu makanya saya katakan tadi itu, ya, karena sudah bunyi di undang-undang, makna cawe-cawe di sini mungkin beliau akan menggunakan kewibawaannya. Itu dia, netral total begitu, demokratis total, senang kita.
Itu makanya pada kesempatan ini begitu, karena ini cawe-cawe yang positif, kami Partai Demokrat juga boleh minta ini ke Pak Jokowi. Karena ini juga masih bagian dari kewenangan beliau. Kan Pak Jokowi itu yang mengangkat KSP yang bernama Muldoko itu. Resapel itu Pak Jokowi, bersama dengan mengisi Kenmoinfo ini. Itu dia. Itu nggak pernah sedetik pun itu jadi kader Partai Demokrat itu. Punya KTA pun nggak pernah. Itu jangan-jangan di rumahnya baju Partai Demokrat pun sebelum KLB dia nggak punya begitu. Namanya nggak ada di sipol tuh selaku kader Partai Demokrat. Merusak demokrasi di Indonesia tuh. Jadi cawe-cawe tolong Pak Jokowi, resapel itu. Karena tadi Pak Jokowi mengatakan, saya akan cawe-cawe mendorong peserta pemilu ini nanti itu tenang, bertanding secara fair. Kita nggak tenang ini Pak Jokowi. Jadi tolong resapel tuh. Baik, Karena itu masih bagian dari kewenangan Pak Jokowi. Itu tidak melanggar aturan. Itu kan hak prerogatif presiden tuh. Baik, tindakan seperti Halo, itu gimana? ya, tindakan-tindakan seperti itu yang dianggap oleh Bang Jansen sebagai salah satu contoh positifnya cawe-cawe presiden, begitu Bang Jansen? Ini dari sudut pandang kami kalau soal KSP itu tadi. Pemilih Demokrat kemarin hampir 11 juta. Jadi kader, simpatisan, pemilih Partai Demokrat itu puluhan juta di Indonesia ini. Kami pembayar pajak kepada negara ini. Tidak rela kami, uang pajak kami kemudian dipakai untuk membayar KSP bernama Muldoko. Itu makanya kami meminta kepada Pak Jokowi, karena ini masih jadi bagian dari kewenangan Pak Jokowi. Karena kita bahas cawe-cawe kan, cawe-cawe positif, tolong resapel itu Pak Jokowi. Ini kan cawe-cawe positif ini, itu makanya saya katakan tadi dari awal, saya mendukung betul ini cawe-cawe positif Pak Jokowi ini. Semua yang tertulis di undang-undang, beliau ingin mendebalkan kembali, kan itu maknanya. Ingin diboldkan kembali. Pemilu semakin demokratis, tidak ada polarisasi dan lain-lain begitu, termasuk ini tadi. Itu masih bagian dari kewenangan beliau. Baik, Bang Jansen. Mengganti Muldoko itu. Baik, kita sampai pada di situ. Salah satu contoh. Baik, peserta pemilu. Itu salah satu contoh yang dikatakan oleh Bang Jansen, bentuk contohnya dari tadi cawe-cawenya Pak Jokowi jika memang ini merupakan hal yang positif. Tapi nanti kita akan lanjutkan, Bang Egy juga kita minta pandangannya, Mbak Eriko juga, Mas Umam juga, tapi setelah jeda berikut ini kami sudah kembali. Sebelum break tadi ataupun jeda tadi, Bang Jansen Sitindaun dari Demokrat sudah mengatakan, Mas Umam, kalau memang Pak Jokowi ini betul cawe-cawenya dalam hal positif, ya sudah bukti nyatanya salah satunya adalah selesaikanlah masalah dualisme Demokrat. Itu meminta bukti nyata dari apa yang dikatakan cawe-cawe positif oleh Pak Jokowi. Mas Umam bagaimana melihatnya? Iya, sebenarnya kekhawatiran dari Bang Jansen itu sesuatu yang cukup relevan. Karena bagaimanapun juga ketika kekuasaan negara berpihak, maka kemudian exercise terhadap upaya penggunaan kekuasaan negara itu bisa kemudian memenangkan pihak tertentu atau mengganjal pihak tertentu. Nah, oleh karena itu kita harus mengukur secara betul apakah statement presiden itu konsisten atau tidak konsisten di dalam konteks menjaga netralitas negara. Anda melihatnya sejauh ini? Ya, memang presiden memiliki hak berpolitik. Itu ditegaskan di dalam pasal 299 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007. Yaitu tentang pemilu, bahwa presiden dan wakil presiden memiliki hak untuk berkampanye. Tetapi di pasal 304 juga ada pembatasan bahwa presiden dan wakil presiden ketika melakukan langkah-langkah politik dalam konteks pada masa kampanye, maka tidak boleh menggunakan exercise kekuasaan negara, tidak boleh menggunakan fasilitas negara yang dibiayai oleh APBN. Nah, esensi dari pembatasan itu, Mbak Putri, adalah upaya untuk presiden agar bisa memilah mana domain privat dan mana domain publik. Ketika kemudian memiliki agenda kepentingan pribadi, kelompok termasuk partainya, maka kekuasaan negara harus dinetralkan. Tetapi ketika bicara negara, oke, silahkan menggunakan exercise itu. Nah, oleh karena itu terkait dengan ini, kita harus memilah. Karena bagaimanapun juga ketika presiden mengatakan netral, tetapi manuver pergerakannya belakangan ini dikhawatirkan oleh sejumlah kalangan masyarakat sipil, termasuk oleh Bang Jansen tadi. Misalnya, Ketua Umum Golkar mengatakan bahwa nanti ketika menentukan capres-capres akan berkonsultasi langsung dengan Presiden Jokowi. Kemudian Pak Ketua Umum Zulkifli Hasan mengatakan bahwa Presiden Jokowi adalah panglima tertinggi di dalam konteks penentuan koalisi. Lalu apa yang terjadi dengan dinamika, baik itu dalam konteks penegakan hukum yang santer dikhawatirkan terjadi politisasi dan lain sebagainya. Bahkan kemarin di hadapan para jaringan relawannya, beliau mengatakan siap untuk membisiki ketua-ketua umum di dalam konteks penentuan capres-cawapres ke depan. Artinya apa? Ketika presiden hari ini menyatakan ingin menjaga netralitas negara dan tidak ingin masuk ke dalam konteks politik praktis, kalau kita track
selama ini, maka ada tendensi beliau masuk dalam konteks penentuan politik praktis. Sehingga berbeda apa yang dikatakan dengan inilah dilakukan. yang kemudian kita harus cek sekali lagi, ini konsisten atau inkonsisten di dalam konteks penjaga netralitas negara itu tadi. Nah, satu lagi, belum lagi dalam konteks argumen beliau untuk masuk dalam cawe-cawe itu adalah untuk kemajuan target 13 tahun ke depan. Yang sebenarnya kalau misal kita cermati dari basis data yang kita pakai World Bank, sama-sama World Bank. Hari ini karena ada ukuran standar baru Mbak dalam konteks kategori middle lower income country atau lower middle income country dan upper middle income country, Indonesia tidak lagi pada kategori upper middle income country, tetapi turun slightly di bawah sehingga masuk kategorinya lower middle income country. Beliau ingin menjanjikan misalnya 13 tahun ke depan menjadi negara maju, high income country. High income country itu Mbak dalam definisi World Bank maka harus minimal memiliki pendapatan per kapita setidaknya 13.205 US dollar minimal. Saat ini kita ada di angka 4.180 US dollar. Itu pendapatan per kapita 2021 kemarin, karena basis datanya terakhir 2021. Artinya, kalau betul kemudian targetnya adalah untuk mendapatkan target 13.000 tadi, maka rentang 13 tahun ke depan ada sekitar gap 9.000 US dollar. Pertanyaannya, mungkinkah lompatan sedemikian signifikan terjadi dalam 13 tahun ke depan? Bisa saja terjadi, tetapi jangan sampai kemudian argumen ini menjadi alat pembenaran beliau untuk masuk di dalam konteks politik praktis, tetapi kemudian sebenarnya agendanya bukan agenda kepentingan negara, tetapi mengeksersis, melakukan keberpihakan terkait dengan konteks kepentingan pribadi, golongan, kelompok maupun partainya. Oleh karena itu, bagaimanapun juga Presiden adalah orang yang dituakan. Beliau adalah simbol dari negara, beliau pemimpin negara. Oleh karena itu, semua pihak tentu berharap agar beliau bisa menjaga kewibawaan dan juga netralitas negara. Kalau misal kemudian Presiden berpihak, akan ada cukup banyak spekulasi, kekhawatiran tentang demokrasi yang tidak adil. Nah, oleh karena itu, demi kemaslahatan bersama, maka Presiden sebaiknya tetap menjalankan hak politiknya, tetapi pada koridor domain privat yang jelas. Jangan kemudian dimasukkan dalam konteks domain publik yang kemudian bercampur aduk. Ruang abu-abunya sangat-sangat vulgar di sana. Nah, mengenai hal ini sebelum nanti kita ke Bang Ege, Bang Eriko terlebih dahulu. Mas Umam sudah menjelaskan bahwa dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi belakangan ini malah terkesan adanya kecenderungan untuk terlibat politik praktis sehingga kecampur itu antara domain publik dengan domain privat. Bang Eriko. Sekarang saya tanyakan kembali ke Mas Hairul Umam, seharusnya bersikap seperti apa? Yang disampaikan oleh partai itu kan sangat wajar. Sekarang begini, partai yang katakan kami tidak mengenal bahasa yang namanya koalisi, tapi bahwa kerjasama, partai yang mendukung Bapak Presiden Joko Widodo mempercayakan kepada Bapak Presiden Joko Widodo, apa yang salah dalam hal itu? Apakah beliau sebagai seseorang yang dimintakan memberikan masukan atau keputusan terus tidak boleh karena beliau sebagai presiden? Kan tidak juga. Apa yang dilanggar dalam hal itu? Nah, tetapi sekali lagi Mas Hairul Umam, kami sangat menerima bahwa ada kekhawatiran, kritikan, otokritik itu harus. Karena kenapa? Tadi yang disampaikan juga Bung Jansen, masukan-masukan itu kan sebenarnya memberikan juga ingatan untuk supaya apa? Supaya tidak keluar daripada rel yang ada. Tetapi satu hal ya Mbak Putri, coba kalau dilihat semua, apa yang dihasilkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo itu kan sesuai ekspektasi masyarakat. Apakah bisa masyarakat dipengaruhi untuk mengatakan bahwa tidak cocok pola yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ini? Kita lihat dari hasil survei. Sampai poin di situ dulu terlebih dahulu mungkin. Mbak Putri. Baik Pak Eriko, sampai di situ langsung aja Mas Imam. Kami menerima apa yang disampaikan kekhawatiran Mas Hairul Umam, tetapi sekali lagi, mari kita tempatkan pada tempatnya. Seperti itu. Artinya beliau sebagai presiden, kemudian beliau sebagai berhubungan dengan para ketua umum partai, itu kan hal yang berbeda dengan beliau berhubungan sebagai anggota kabinetnya. Nah itu bisa beliau pisahkan. Itu yang saya ingin mau sampaikan. Baik Bang Eriko, Mas Umam. Terima kasih Bang Eriko atas jawabannya. Memang kalau misal kemudian berpijak pada basis argumen yang disampaikan oleh Pak Presiden, ingin menghadirkan proses pemilu yang demokratis, yang adil, terbuka, tentu itu harapan semua pihak yang berkompetisi. Nah oleh karena itu komitmen terhadap agenda itu harus diwujudkan. Problemnya adalah ketika kemudian Presiden menunjukkan sikap dan juga keberpihakan yang berbeda, itu yang kemudian diharapkan menciptakan polarisasi itu sendiri. Bukan kemudian menjadi ruang besar yang menjadi wadah dalam konteks perbedaan itu. Nah oleh karena itu saya pikir
kalau misal presiden berkomitmen itu positif, tetapi kalau misal kemudian menunjukkan keberpihakan dalam konteks politik dan kemudian menggunakan instrumen negara, negara bukan hanya TNI, Polri, atau dalam konteks BIN, Badan Intelijen, tetapi juga bagaimana exercise kekuatan resources dalam konteks bentuk bansos atau social safety net yang sangat beragam, itu sangat luar biasa. Nah misalnya, di akhir 2022, situasi itu ada di mana harga BBM itu mengalami kenaikan cukup signifikan. Hal itu berdampak signifikan terhadap approval rate dari pemerintah. Waktu itu sejumlah data kita trace back ada yang di angka 50%, ada bahkan di bawah 50%, at least di angka 48% tingkat kepuasan terhadap presiden. Tetapi kemudian pasca pemberian social safety net itu atau bantuan sosial dengan berbagai jenis, ada 15 jenisnya, maka kemudian terjadi lonjakan cukup signifikan. Di akhir November, Desember, drop, tetapi begitu masuk di bulan Januari, Februari, lompatannya kembali ke normal, bahkan di atas itu. Baik. Artinya apa? Dalam konteks keberpihakan Pak Presiden, kalau misal kemudian tidak bisa di-clearkan antara domain privat dan domain publik, diakui atau tidak, itu akan memberikan dampak di dalam konteks politik praktis. Baik. Nah, oleh karena itu, kalau beliau memiliki argumen terkait dengan demokrasi yang adil, yang terbuka, maka harus betul-betul tarik diri, tarik rem. Tetapi tetap bisa menjalankan konteks politik praktis, bukan menggunakan kekuasaan negara dan pengaruhnya. Baik, Mas Umam. Sebelum nanti Bang Eriko bisa memberikan tanggapan kembali, Bang Ege, ini semua mengarahnya juga kepada komitmen untuk bisa menjaga netralitas, memisahkan domain privat dan publik. Koridornya sejauh apa? Nah, itu kemudian yang menjadi sasaran dari apa yang diucapkan Pak Presiden Jokowi soal cawe-cawe ini. Bang Ege, ada catatan soal ini? Ya, yang saya harapkan saya tahu adalah, saya berharap tahu bahwa teman-teman Pemret itu dan podcaster itu mestinya kalau sempat menanyakan pada Bapak Presiden, kenapa ada perubahan dari yang mengatakan saya bukan cawe-cawe menjadi sekarang saya akan cawe-cawe gitu. Mudah-mudahan nanti diungkapkan kepada kita dari Bapak, Ibu, Pemret dan podcaster yang terhormat. Yang saya tahu justru sebaliknya, Bapak Presiden tidak perlu cawe-cawe atau ikut membantu mengerjakan, membereskan atau merampungkan atau ikut menangani dalam pemilihan umum kalau KPU, Bawaslu, KPPS, PPS, DKPP, kemudian MK misalnya bekerja dengan baik. Hampir tidak perlu Bapak Presiden dalam arti kata ikut membantu mengerjakan, menangani atau merampungkan. Nah, terkait dengan yang disampaikan oleh Khairul Umam tadi, saya rasa Bapak Presiden secara tidak langsung tergoda atau terdorong untuk dalam tanda petik cawe-cawe, karena sebagian ketua umum partai atau pimpinan partai seperti kehilangan harkat ya, kehilangan kepercayaan dirinya, sehingga sering sekali menyerahkan segala sesuatu kepada Bapak Joko Widodo. Bahkan juga seringkali datang kepada anaknya Bapak Joko Widodo di Solo misalnya. Jadi menurut saya ini seperti sesuatu dalam tanda petik persepsi, dorongan kepada Bapak Jokowi untuk melakukan lebih dari fungsinya sebagai presiden bangsa dan guru bangsa yang hanya seharusnya memastikan bahwa seluruh penyelenggara pemilu itu ditambah teman-teman LSM, podcaster, media itu memainkan peranan dengan baik. Itu saja yang seperlunya kita tahu. Baik, Putri. Ya, Mas Umam, ada dorongan justru datang dari ketua politik atau ketua partai politik. Iya, ini menjadi sebuah concern bagi semua pihak, Mbak. Di satu sisi memang betul tadi yang disampaikan oleh Bang Pendi bahwa ada semacam ketergantungan yang cukup besar dari partai-partai politik untuk kemudian merujuk pada otoritas dan juga kewibawaan presiden. Tetapi pada saat yang sama juga muncul keluhan, meskipun itu sifatnya spekulatif, bahwa mereka juga tidak memiliki kedaulatan dan kehilangan kedaulatan partainya ketika ada bayang-bayang invisible hand yang kemudian memberikan apa macam-macam, ada ancaman, ada kekhawatiran berbagai macam-macam. Sehingga kemudian mereka tidak memiliki keberanian untuk melakukan ijtihad politik dalam konteks pemilu dan juga politik praktis menuju 2024. Misalnya ada satu ketua umum parpol yang katanya karena intensitas bertemu dengan capres yang lain yang konon di luar selera kekuasaan hanya dalam 1 minggu diubah.
kemudian dibabat, 1 minggu mendapatkan approval dari otoritas kekuasaan. Hal itu tentu menjadi sebuah informasi yang sifatnya spekulatif. Tetapi ketika kita cross-check ke berbagai partai-partai politik, ada kecenderungan seperti itu. Satu ketua umum partai yang lain, konon kabarnya tidak berani melakukan pergerakan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang kalau misal kemudian dia lakukan, maka siap-siap Munaslup sudah menunggu dia pada momentum tertentu. Nah, inilah yang kemudian kita harus cerna secara cermat, apakah situasi ini memang betul-betul partai politik kehilangan kewibawaan dirinya, kehilangan otoritas kekuasaan politik di dalam partainya, ataukah memang ada satu kekuatan sifatnya tidak terlihat, the invisible hand, yang kemudian bisa mendikte dan mengorkestrasi bagaimana kekuatan itu dimainkan. Baik, nah berikutnya juga mungkin pernyataan penutup mengenai perbincangan kita kali ini dari Bang Eriko. Silakan Bang Eriko. Begini Mbak Putri, saya bukan Mas Hoirul Umam. Nama saya Riko Sutarduga, tapi saya nggak suka menduga-duga. Karena kenapa? Kita harus berbicara dari data yang ada. Janganlah seperti itu. Kalau menurut saya ya, kalau boleh saya menghimbau kepada. Karena kalau kita mengasumsikan, ini repot urusannya. Karena kenapa? Semua harus berdasarkan fakta yang ada. Begini Mbak Putri. Sekarang ini, apakah ada yang bisa tersembunyi? Menurut Mbak Putri dan kita semua. Kita di sini saja disaksikan oleh begitu banyak yang mengamati dari stasiun televisi, dari segala media yang ada, begitu juga dari segala digitalisasi yang ada. Ini tidak bisa tertutupi. Kalau ada hal yang memang buruk, tentu pasti akan ada konsekuensinya. Itu yang tadi saya sampaikan. Bahwa tidak mungkin tingkat popularitas, tingkat kepercayaan kepada Pak Jokowi itu sebegitu tingginya. Nah, kalau saya mau membagi tadi urusan soal partai, itu pilihan masing-masing Mbak Putri, Mas Hoirul Umam, Profesor EG, itu pilihan masing-masing. Ada konsekuensinya. Kenapa sekarang banyak dari partai politik ingin memajukan calonnya sendiri? Karena apa? Ada di situ electoral vote yang didapat, ada total efek yang didapat. Itu disadari semua. Kalau memang ada yang tidak bisa memutuskan secara sendiri kemudian menyerahkan kepada Pak Jokowi, apa ada yang salah dalam hal itu? Saya rasa tidak ada. Tinggal tergantung Pak Jokowi mensikapinya sebagai beliau sebagai presiden yang memimpin pemerintahan ini. Begitu juga beliau berhubungan sebagai partai yang bersama-sama kerjasama atau dalam istilah yang dikatakan koalisi. Jadi sekali lagi mari kita memberikan kritik, otokritik. Tentu kalau tadi Mas Hoirul Umam, kami setuju Mas menyampaikan. Tapi dengan data dan fakta, jangan misalnya ini ada partai yang seperti, partai yang mana, apa, atau ada sumbernya dari mana. Nah, nanti jangan seperti hoax yang kemarin, begitu diminta pertanggungjawabannya, lah itu cara saya untuk menginikan MK. Lah, kok seperti itu ininya semudah itu gitu loh, seorang pakar ini. Artinya, ini loh Mas Hoirul Umam, kami memberikan kritik, otokritik juga kepada Profesor EG juga. Marilah kita berdasarkan fakta dan berdasarkan data yang ada, tidak menduga-duga, tidak mengasumsikan yang belum terjadi atau yang memang dianggap terjadi seperti itu barangkali. Terima kasih Mbak Putri. Penutup juga dari Bang Effendi Ghazali. Ya tidak apa-apa, terima kasih Mas Eriko Sutarduga. Itu juga merupakan persepsi dari Mas Eriko Sutarduga. Saya cuma tetap ingin mengejar atau memikirkan kenapa Bapak Presiden berubah ya dari bukan cawe-cawe kemudian menjadi akan cawe-cawe, sama kemudian saya tidak akan menggunakan tentara. Itu masih agak misterius bagi saya, walaupun sampai hari ini belum ada tone yang negatif secara sungguh-sungguh gitu. Baik, dan terakhir juga dari Mas Umam. Ya, bagaimanapun juga Pak Presiden Jokowi adalah simbol dari kekuasaan negara. Dan untuk menghadirkan pemilu yang adil, terbuka, dan juga tentu demokratis, maka diperlukan hadirnya kekuasaan negara yang netral. Oleh karena itu, keberpihakan dari Presiden betul-betul akan memberikan impact yang cukup signifikan di dalam konteks dinamika politik di depan. Nah, oleh karena itu, memang menjadi hak politik Presiden, tetapi pada ranah privasi atau pribadi beliau, tetapi dalam konteks exercise pengaruh dan juga kekuasaan negara, memang ada baiknya Pak Presiden berhati-hati, termasuk dalam konteks ini, Pak, supaya kemudian tidak memunculkan isu-isu spekulatif, cara pandang dan juga tafsir yang spekulatif, dan itu akan menciptakan kegaduhan yang sebenarnya tidak produktif. Oleh karena itu, Presiden kita harapkan bisa menjadi penyejuk dan juga deadlock breaker di dalam konteks situasi
yang semakin panas menjelang pemilu 2024. Ya, kita tayangkan lagi dan juga kita saksikan kembali pemirsa, ini adalah momen pertemuan Presiden Joko Widodo yang memanggil para pimret atau pimpinan redaksi dari sejumlah media dan juga sempat mengucapkan mengenai niatannya untuk cawe-cawe. Dan itu yang menjadi pembahasan kami pada malam hari ini. Kita lihat termasuk juga salah satunya hadir adalah pimret dari TV One, Kani Ilyas ada di sana juga. Baik, dan pemirsa terima kasih sekali tentunya Mas Umam sudah memberikan pandangan mengenai hal ini. Mbak Eriko juga terima kasih dan juga Bang Ege, semoga tadi dua pertanyaan Bang Ege tadi didengar oleh Pak Presiden Jokowi dan juga memberikan jawabannya terhadap masalah nggak konsisten cawe-cawe dan juga tadi tidak akan menggunakan masalah tentara tadi. Tapi terima kasih Bang Ege, Bang Eriko, Mas Umam sudah bergabung dalam perbincangan ini. Kita akan jeda sejenak, tapi saat kami kembali kami bawakan Anda untuk bisa melihat kabar-kabar menarik lainnya sesaat lagi.